Sekarang saya minta kita semua membaca buku Injil Matius pasal ke-7 dari ayat yang ke-15. Injil Matius pasal ke-7 ayat yang ke-15. Mari kita membaca bersama-sama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Hari ini pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkatilah pengertian setelah kami membaca ayat-ayat ini. Berilah petunjuk oleh Roh-Mu yang kudus, dan terangilah hati kami yang kadang-kadang gelap. Beri kami kesadaran, pengertian dengan keinsyafan rohani yang tinggi, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya percaya kita menghargai khotbah-khotbah yang disampaikan kepada kita, karena tidak ada satu bagian di dalam kitab suci yang tidak berguna untuk hidup kita. Dan setiap bagian mengandung arti, makna, dan maksud yang tertentu yang Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Dari pasal 5, pasal 6, pasal 7 ini disebut khotbah di bukit. Khotbah di bukit yaitu ajaran Yesus Kristus sebelum dia menterjunkan diri di dalam pelayanan sebagai Mesias di dunia ini. Sesudah 3 pasal ini dia mulai menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, lalu mulai menjalankan keselamatan melalui hidupnya, kematiannya untuk menebus manusia. Dan di dalam 3 pasal ini semua sifat dan karakter yang indah sebagai orang Kristen yang disebut sebagai anggota atau warga kerajaan Allah dipaparkan dengan jelas. Dimulai jadi orang berbahagia. Berbahagialah orang yang hatinya rendah, karena mereka akan menerima kerajaan Allah. Jadi di sini orang yang rendah hati dan mengerti firman Tuhan, mendengar dan mentaat perintahnya semua, orang yang mempunyai bagian di dalam kerajaan Allah. Di dalam 9 bahagia, 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 9 kali berbahagialah orang itu, diakhiri dengan bersiap untuk menerima penganiayaan untuk memuliakan Tuhan. Jadi orang yang dari rendah hati sampai mau dianiaya, dari sungguh-sungguh mengkosongkan jiwanya menerima anugerah, sampai akhirnya rela disiksa orang lain untuk menjadi orang Kristen yang baik. Ini menjadi kualifikasi, menjadi syarat bagaimana memberikan diri menjadi saksi Kristus. Sampai pasal 7 sekarang Tuhan mulai mengajar
bagaimana membedakan yang asli dan yang palsu. Saudara-saudara, tidak lama yang lalu saya menjual satu arloji yang bernilai mahal sekali. Dan orang yang beli itu mengerti. Uangnya saya suruh langsung persembahkan. Bukan taruh di tempat saya, serahkan untuk gereja, untuk pembangunan itu. Waktu dia pegang itu, saya bilang, you tahu tak tidak, arloji ini sangat mahal karena ini bernilai tinggi. Dia main patung, saya begitu pegang langsung tahu. Ini beratnya 4 kalinya arloji biasa. Ini arloji begitu berat, pasti bukan arloji biasa. Karena itu bikin dari platinum. Platinum lebih berat dari emas. Kalau emas itu beratnya itu kira-kira 1 liter 16,9 kilo. Platinum 20 lebih. Jadi sama satu arloji dilempar bisa jauh. Tapi kalau platinum engkau tidak kuat melempar karena berat. Saya tahu ini orang ngerti. Dia bilang saya tahu ini pasti mahal. Jadi saudara-saudara, kalau beli barang mesti mengerti. Apalagi kalau bayar uang, jangan bayar salah. Karena yang asli ada bobotnya. Yang palsu tidak ada bobotnya. Arloji yang dibikin dari platinum beratnya lebih besar, lebih berat dari arloji yang dibikin daripada titanium. Arloji daripada titanium mungkin mahal karena titanium lebih mahal daripada besi baja, dan besi baja lebih berat daripada besi biasa. Besi biasa lebih berat daripada yang lain-lain. Besi berat jenisnya 7,8. Kalau perunggu 8,6. Kalau emas 16,9. Tetapi kalau titanium jauh lebih ringan daripada besi. Jadi dari bahan, dari bobot, dari beratnya engkau mengetahui ini barang apa. Saudara-saudara, tembaga, nikel, krom, atau timah, atau besi, baja, atau perak, atau emas, atau platinum, palladium, semua itu jenis beda-beda. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan bijaksana sehingga engkau tidak bisa menipu, sehingga yang palsu dijadikan yang asli. Demikian juga nabi, hamba Tuhan, pendeta, majelis orang Kristen, yang palsu sama yang asli ada tandanya. Yesus bilang, jagalah, awasilah, hati-hatilah dengan nabi palsu yang datang kepadamu. Siapakah nabi palsu? Dia mukanya, banyak pendeta yang jelek, mukanya lebih ganteng dari pendeta yang baik. Banyak pendeta palsu, pakaiannya, tampangnya lebih bagus dari pendeta yang baik. Sekarang banyak orang dengar pendeta, lihat mukanya, lihat umurnya, lihat badannya, tidak peduli yang dikhotbahkan benar atau tidak. Dengan demikian gampang tertipu, gampang digoda, gampang menerima ajaran yang palsu. Maka Yesus berkata, sia-sialah engkau jika engkau menerima yang palsu. Itu waspadailah, awas-awaslah, dan jaga-jagalah menerima nabi yang palsu. Lalu Yesus mengatakan, yang palsu itu nabi bagaimana? Mereka kelihatan seperti domba, tapi mereka bukan domba. Mereka serigala. Apa bedanya serigala sama domba? Serigala mempunyai kepuasan di dalam hatinya, mempunyai motivasi yang jahat, datang untuk mencuri domba, datang untuk mengkoyak-koyakan yang lemah, datang untuk memakan binatang sebagai insan yang dimiliki oleh dia, mengisi perutnya. Tetapi domba itu datang lembut,
Domba itu datang rendah hati. Domba itu datang menyenangkan dan tidak memberi ketakutan kepada kita. Saudara-saudara, hati-hatilah orang yang pakai jubah kulit kambing, tapi dalamnya adalah jiwa serigala. Serigala buas, domba jinak. Jangan dipersamakan. Pendeta yang buas, hatinya rusak, jiwanya tamak, dan motivasinya rakus, dan dia mau menghancurkan. Sebagaimana Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang untuk merusak, untuk membunuh, untuk mengacaukan. Dia datang mencuri, merusak, dan membinasakan. Aku datang memberikan hidup dan memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya sudah khotbah 3 kali mengenai hidup yang limpah di dalam kebaktian di sini. Saudara-saudara, Yesus beda dengan yang lain. Yang lain datang mencuri, yang datang mengacaukan, yang datang merusak dan membinasakan. Yesus bilang, saya tidak datang mencuri, saya tidak datang merusak, saya tidak datang mengacaukan, saya datang memberikan hidup. Dan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada domba-domba saya. Saudara-saudara, di sini Yesus bilang, hati-hati, waspadai, hati-hati dan mengetahuilah dengan jelas siapa serigala, siapa domba. Jangan lihat kulitnya, dia bisa pakai jas kulit daripada kulit domba, tapi di belakang itu adalah serigala yang jiwanya lain. Domba tidak menipu, domba tidak ganas, domba tidak buas, domba dengan ketaatan dia menjalankan tugasnya dan dia menjadi makhluk yang sangat menyenangkan manusia. Tetapi serigala tidak demikian. Nabi palsu datang merusak gereja. Nabi palsu datang menipu orang-orang Kristen. Nabi palsu datang membinasakan kita. Jangan kita sebarang ikut mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, bagaimana membedakan ini nabi palsu atau nabi yang sejati? Bagaimana membedakan ini utusan Tuhan atau itu gangguan daripada setan? Alkitab berkata, dari buahnya engkau mengenal asalnya dia. Dari buah yang dinyatakan sebagai hasil yang dilihat, engkau mengetahui mutu karakter yang asli itu bagaimana. Nah, saudara-saudara, sehingga di sini Tuhan mengajar from what he appears, what he produces in his living, in his life, in his fruit, you can see his nature, his substance, and his original character. Saudara-saudara, dengan demikian mari kita belajar dari sini. Sebagaimana engkau beli emas, jangan engkau lihat cuma kuningnya, tahu beratnya. Di Tiongkok terjadi, ada orang bawa emas, tukar uang tunai, dan orang bank ketipu ratusan kilo karena tidak ditimbang. Cuma dilihat 999, 1 on, ini 1 batang. Oh, ditimpan sudah itu, kasih uang. Uang tunai kasih, emas ditimbang, cilaka. Itu cuma sepuhan, di dalamnya tembaga. Luar disepuh emas yang bagus sekali, mengkilap, mentereng sekali. Tapi beratnya kira-kira cuma separuh. Karena emas adalah 1 liter 16,9 kilo. Tembaga adalah 1 liter kira-kira 8,6 saja. Hampir cuma separuh beratnya. Akhirnya mau kejar orangnya, tanda tangannya palsu, orang sudah kabur entah kemana. Itu ratusan juta uang
sudah diambil oleh orang palsu, oleh orang yang menipu. Saudara-saudara, jangan bodoh. Kalau engkau sudah dijadikan Tuhan, orang Kristen yang sejati. Kalau engkau sudah dijadikan Tuhan, orang yang beriman di atas firman yang sungguh-sungguh diwahyukan oleh Tuhan. Jangan karena ingin murah atau gampang ditipu, menerima ajaran nabi palsu, menghancurkan iman kepercayaanmu yang sangat bernilai tinggi itu. Saudara-saudara, dan Tuhan setelah ini dia katakan, tali buahnya engkau akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur daripada semak duri? Dapatkah manusia mendapatkan buah arah daripada duri-duri itu? Tidak mungkin. Dan di sini kita melihat ada hubungan buah daripada pokok pohon itu. Pohon dan buah hubungannya 4. Saya akan menjelaskan. Pohon jenis apa, buahnya pasti jenis apa. Tidak ada dari pohon anggur menghasilkan semangka. Tidak ada dari pohon durian menghasilkan pisang. Karena pohon dan buahnya ada 4 hubungan. Hubungan pertama, jenis. What is the kind? The kind of the tree will be the assurance of the kind of the fruit. Jenis. Mangga menghasilkan buah mangga. Pohon anggur menghasilkan buah anggur. Pohon ara menghasilkan buah ara. Pohon belimbing menghasilkan buah belimbing. Ini hubungan pertama. Kedua, hubungan pohon dengan buah adalah kalau pohonnya itu adalah pohon yang manis, pohon yang jenisnya baik, buahnya akan ikut manis. Kadang-kadang kita makan jeruk, kecutnya luar biasa. Kadang-kadang kita dapat jeruk yang manis yang luar biasa. Waktu engkau makan jeruk yang kecut, langsung mukanya jadi masam. Seluruh muka mengker jadi satu, mata tidak kelihatan. Karena kecutnya engkau tidak bisa tahan. Tapi waktu mangganya itu manis, waktu itu jeruknya manis, engkau sambil makan, sambil tersenyum. Karena apa? Ada hubungan bukan secara jenis, derajat. Jadi kalau pohonnya derajat baik, buahnya juga derajat baik. Ini hubungan derajat. Kalau pohonnya kecut, buahnya kecut. Bagaimana tahu durian yang baik atau durian yang tidak baik? Saya kasih satu rahasia. Saya bukan ahli durian, tapi boleh juga lah. Saudara-saudara, waktu engkau beli durian, setiap durian yang banyak, itu duri-duri yang sangat menyakitkan kita. Atasnya ada satu batang. Setiap pohon atasnya ada satu batang. Kita kadang bisa pegang. Batang itu engkau itu potong. Waktu potong, lihat dalamnya. Kalau batangnya wangi, duriannya wangi. Itu tidak bisa menipu orang. Saudara-saudara, tidak perlu engkau mesti buka, wah ternyata jelek, tidak mau. Kalau buka jelek, engkau bayar terlalu banyak. Engkau potong sedikit dari atas yang pendek itu. Di situ engkau cium, engkau rasain, engkau lihat warnanya, engkau tahu duriannya bagaimana. Kalau kepiting bagaimana tahu dalamnya gemuk atau kecil. Waktu kepiting gemuk, dia punya dagingnya padat, menjadikan itu kakinya itu sangat berat. Tapi kepiting kalau kosong, dia punya gagangnya atau dia punya rumahnya di luar, tetap sama besarnya. Dari besarnya kaki tidak bisa menjamin dalamnya ada daging, tapi beratnya paling segi bisa tahu separuh. Kalau dalamnya beratnya adalah air, tetap kelihatan berat. Tapi kalau dalamnya tidak ada air, tidak daging, jadi ringan sekali. Ketiga, engkau bisa potong pakai palu. Waktu kakinya pecah itu, gampang pecah. Itu bukan kepiting yang baik. Saudara-saudara, dalamnya
sama luarnya, jenisnya sama buahnya, derajat hidupnya limpah sama dagingnya gemuk. Itu tidak bisa lari. Ini kedua. Ketiga, kalau pohonnya sudah tua, sudah kurang vitamin, maka dia punya buahnya juga demikian. Ini ketiga, jenis, derajat, dan usia ini berbeda. Dan yang keempat, saya tambah satu, di mana ada buah membuktikan pohon itu masih hidup. Nah mungkin pohon mati berbuah. Nah mungkin buah menyatakan pohon yang tidak ada hidupnya. Jadi if you are living one, you will share your living deeds, living good works in your life. Orang yang hidup rohaninya masih segar, dia mempunyai buah yang segar. Orang yang hidupnya sudah mati tidak menghasilkan buah. Waktu satu pohon masih ada buah, engkau tidak boleh, engkau tidak bisa membuktikan pohon itu mati. Ya, ini hubungan 4. Pohon, buah. Pohon baik, buah baik. Pohon jenis jeruk, buah jeruk. Pohon yang manis, buah manis. Pohon yang hidup, buahnya masih ada. Saudara-saudara, di dalam hal ini Tuhan Yesus berkata, akulah pohon anggur yang sejati. Kau adalah carang-carang di atas pohon ini. Jika engkau selalu berada di dalamku, engkau bergabung dengan hidupku, maka engkau akan berbuah lebat dan aku akan memotong daun di atas dirimu. Nah, saya waktu masih muda tidak mengerti ayat yang dalam ini. Akhirnya saya di sekolah teologi ada 2 pohon anggur. Dan nyonya pendeta rektor yang sudah 60 lebih, dia rajin luar biasa. Saban hari tunggu di dapur, masak, melihat dapur masaknya baik tak, makanan kita bagus tak. Dia sendiri mengawasi. Satu hari dia bilang, Stephen, bantu saya potong daunnya pohon anggur. Saya waktu itu mau ujian, banyak tugas belum selesai, tapi saya rasa mesti taat dan mesti menghormati orang tua. Ini adalah perintah dari Tuhan. Saya bilang, oke, saya bantu potong-potong. Saya tidak salah, kira-kira potong 1,5 jam sampai 2 jam. Terus potong daun-daun. Lalu saya tanya, daunnya bagus kok dipotong ya? You tidak tahu. Pohon yang daunnya banyak, buahnya sedikit. Hah? Saya kaget. Kenapa pohon kalau buahnya sedikit? Disebabkan daunnya banyak. Kalau daun-daun ini terlalu banyak, tidak perlu. Daun-daun yang kelebihan abang menghisap getih daripada pohon itu, akhirnya vitaminnya hilang semua. Apa iya ya? Saya tidak ngerti. Saya tanya lagi. Lalu kalau dipotong dia tidak mati? Justru tidak. Khususnya saat pohon anggur mau berbuah, daunnya harus dipotong. Dengarlah, taatlah. Saya tidak beri banyak jawaban. Nyonya pendeta itu bilang sama saya, nanti tunggu waktunya sampai engkau akan lihat buahnya lebat sekali. Saya bilang oke, saya taat, saya potong-potong tidak tanya lagi. Lalu sudah hampir 2 jam saya selesai potong. Sekarang engkau boleh kembali ke asrama. Saya kembali, saya belajar lagi. Berapa minggu kemudian saya lihat lagi pohon itu. Luar biasa. Carang yang sudah dipotong daunnya, buahnya banyak sekali. Berderet-deretan, berpuluh-puluhan buah yang begitu merah, ungu, yang besar-besar. Lengket semua, begitu banyak. Menjadi satu kumpalan daripada buah-buah itu. Nah, ini saya baru mengerti ayat Alkitab. Who are within me and bear fruit, I will cut off
all the unnecessary leaves on this branch. Di dalam carang ini saya akan potong, akan mengurangi daun-daun yang tidak diperlukan supaya buahnya bisa menjadi banyak sekali. Wah, saya dapat banyak pelajaran hari itu. Sesudah tahun-tahun kemudian saya mulai mengetahui ini sudah mau keluar buah. Saya langsung sendiri daunnya disuruh saya potong. Kenapa potong? Ada apa yang nggak potong? Saya bilang saya sudah diajarkan oleh nyonya pendeta rektor dan saya sudah mempunyai pengalaman. Saya sendiri pernah mengetahui setelah dipotong buahnya banyak. Saudara-saudara, sekarang kita menjadi orang Kristen. Banyak orang Kristen yang daunnya terlalu banyak, akhirnya buahnya tidak bisa berhasil. Banyak hal yang tidak perlu kita miliki, sehingga kita tidak bisa konsentrasi dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, Kristus dan kita hubungannya itu erat. Dia Tuhan, kita murid. Dia guru, kita rasul. Dia ada pengajar, kita ada yang belajar. Mari kita dengar dan mari kita mengerti siapa Tuhan kita dan apakah yang diajarkan kepada kita. Saudara-saudara, di dalam Alkitab hubungan orang Kristen dengan Yesus Kristus ada 5 perumpamaan. Saya akan membicarakan satu persatu sekarang sehingga kita mengerti kita tidak boleh lepas. Kita tidak boleh tersendiri. Kita tidak boleh tidak hubung erat dengan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat, yang menjadi pemilik kita. Sehingga kita tidak akan tersendiri, dikucilkan, dan akhirnya tidak berguna, tidak berbuah, yang dibuang ke dalam api. Hubungan pertama, Yesus adalah fondasi, kita adalah bangunan. Tidak ada satu bangunan yang tidak dibangun atas fondasi. Waktu kita mau dirikan SKC di Sunter, kita pakai belasan miliar untuk bikin fondasi. Waktu kita bikin gereja di sini, kita pasang itu satu tiang yang satu bijinya 15 meter. Lalu turun ke bawah tanah, dipukul, tok, ada yang dibor, masuk terus sampai dalam sekali. 15 meter itu kira-kira 4 susun rumah. Tidak setinggi ini, tapi kira-kira 70% dari tingginya ini ke atap. Ini kira-kira 18 meter sampai 21 meter. Nanti Kemayoran ini kita memancang itu fondasi dengan pilar yang kira-kira besarnya seperti ini. Berapa biji? 1532 pemancang ini. Jadi itu dengan padat kita membuat itu tiang-tiang balak yang itu beton yang ke bawah 15 meter. Dan yang di sebelah sana lebih panjang karena itu 25 susun, lebih jauh. Akhirnya seluruh tempat yang kitar ini dipenuhi dengan 1500 pancangan itu. Sudah selesai. Baru bangun gereja yang tingginya seperti ini. Gempa bumi datang, kita tidak takut. Ada tsunami, ada goncangan daripada lapisan tanah. Kita ikut goncang, tapi kita tidak roboh. Lalu tiang-tiang yang dipasang di sini, saudara-saudara, setiap tiang harus bisa tahan 120 ton menurut ukuran daripada sipil yang sudah dihitung. Akhirnya setelah jadi kita hitung, ada yang 120, ada yang 150, yang paling kuat sampai 200 ton. Sehingga bangunan berapa tinggi, tak usah takut roboh. Engkau tahu tidak, di bawah kamu kursi duduk, di bawah kakimu ini ada balak yang tebalnya 2 meter 80 cm. Saudara jangan kira ini jubin tipis ya. Jubin yang kita sekarang duduk di situ, bawahnya ada balak
dari sini sampai sebelah bawah lonceng situ. Sebelah itu tambah lagi. Ini saja itu 2 meter 80 cm. Sehingga saya tadi desainnya bahwa Calvin itu aula Calvin itu tingginya 8 meter. Setelah balak sudah pasang sisa 5,2 meter. Saudara-saudara, berarti balak ini bikin dari sini sampai situ tidak ada tiang. Dan di sini sampai atas tidak ada tiang. Tapi atas ini pakai kerangka besi. Karena atas punya atas, tidak ada bangun lagi. Hanya ada dom yang besar, tidak seberat bangunan ini. Sehingga yang berat di sini. Atas itu besi, ini beton. Dan di bawah kita punya tempat parkir. Kalau saudara datang sini mobil masuk tempat parkir, pakai lapisan pertama, bawahnya masih ada lapisan kedua. Lapisan pertama, lapisan kedua, tengah-tengahnya itu betonnya tidak berat. Tapi lapisan ke bawah, dia punya dasarnya adalah kira-kira berapa? Lebih dari 30 cm beton. Ya, itu seluruh bangunan ini suka menjadi kuat. Kalau tidak, bahaya sekali. Saudara-saudara, Yesus berkata, akulah fondasi, kamulah bangunan di atas. Barang siapa membangun di atas fondasi Kristus, dia akan kuat. Karena Yesus ada very strong foundation for our faith. Yesus ada batu penjuru di dalam fondasi yang paling penting. Sehingga kita jangan geser daripada fondasi itu. Kalau kita berdiri di luar Kristus, kita berdiri jauh daripada Kristus, dia menyendiri, kita akan roboh. Karena hubungan Kristus sama orang Kristen adalah fondasi dan bangunan. Kedua, Alkitab mengatakan hubungan Kristus dan kita adalah gembala dan domba. Akulah gembala yang baik, kamulah domba-dombaku. Di dalam hal ini fondasi untuk kita berdiri tegak di atasnya. Hubungan domba dan penggembala adalah taat dan dengar suaranya. Yesus berkata, aku bersuara, dombaku mengerti suaraku. Mereka mendengarkan perintahku dan mereka berjalan mengikuti jejak kakiku. The first, stand on the foundation of Jesus Christ. Kedua, listen to His commandment and be obedient to our Lord Jesus Christ. Karena hubungan domba dan gembala, maka yang penting dengar jelas firman-Nya, dengar jelas perintahnya, dan rela taat mengikutnya. Ini hubungan kedua. Ketiga, Yesus berkata, akulah pohon, engkaulah carang. Ini hubungan ketiga di Alkitab, Kristus dan orang Kristen. Orang Kristen bukan pohon, orang Kristen carang. Siapa pohonnya? Hanya satu, Yesus Kristus. Pohon apa? Akulah pohon anggur yang sejati. I am the true wine. Yesus adalah pohon anggur, pokok yang sejati. Dan kita cuma carangnya. Kita kecil, dia besar. Kita gabung di dalam dia. Kita tidak bisa lepas. Barang siapa yang meninggalkan aku, melepas dari aku, tidak ada guna apa-apa. Akan kering dan akan dibuang ke dalam laut atau diinjak di bawah kaki. Orang Kristen never independent. Orang Kristen never leave our Christ. Orang Kristen never depend on ourselves. Kita bukan bersandar diri sendiri. Kita bukan independen. Kita bukan sombong, tidak perlu Tuhan. Kita harus selalu rendah hati berkata, my Lord, my God, I need you. I will live within you. I will cling to you because I need depend on you. Saya bukan bersandar sendiri, saya bukan independen, tapi saya
harus bersandar kepada Tuhan, berada di dalam Tuhan, dan lengket di dalam pohon yang asli supaya saya tetap hidup. Tak ada batang pohon yang ditebang, yang lepas dari pokok bisa hidup sendiri. Dia akan dijemur matahari, akan kekeringan, tidak ada getih yang berada di dalam batang itu. Nah, inilah sebab Yesus berkata, "You never depart from me. If you depart from me, you can do nothing." Barang siapa meninggalkan aku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hati-hati. Orang Kristen jangan sombong, jangan independen, jangan standar diri, tapi standar kepada Tuhan. I need you, God. Tuhan, aku memerlukan Engkau. I depend on you, God. Aku bersandar hanya kepada Kamu. I obey you, Lord. Aku taat kepada Engkau. Dengan demikian supply dari pohon itu akan terus mengisi ke dalam batang-batang. Saudara-saudara, Soekarno mengatakan bendera Indonesia merah putih. Karena di dalam tubuh binatang ada yang merah, namanya getah. Tetapi di dalam pohon-pohonnya ada cairan yang putih, namanya getih. Getih, getah, merah putih. Berani, suci, Indonesia. Orang Indonesia harus berani, diwakili oleh darah. Harus suci, diwakili oleh getih daripada tumbuh-tumbuhan itu. Merah dan putih, ini dua yang diperlukan oleh hidup sebagai manusia, binatang, atau pohon dan tumbuh-tumbuhan. Semua pohon kalau dipecahkan, dipetik, keluar getihnya yang putih. Lalu kalau manusia kalau dipotong, keluar darah yang merah, merah putih, bendera Indonesia. Saya sangat senang uraian dari Soekarno, Bapak Negara Indonesia. Dan saudara-saudara, kalau pohon itu ada carangnya, engkau patahkan, carang itu tidak dapat supply lagi. Karena dari pohon keluarkan cairan yang masuk ke dalam itu pohon. Getahnya itu berjalan di dalamnya. Lalu getah itu menghubungi pohon dan carang. Getah itu memberikan suplai dari pohon sebagai induk kepada carang yang memerlukannya. Suplai ini menjadi suplai gizi, suplai vitamin. Akhirnya carang itu ada getah yang berada di dalamnya. Akhirnya dia bisa menjadi daun, bisa menjadi buah. Nah, demikianlah pada waktu pohon anggur selalu banyak daunnya, buahnya tidak berhasil. Ini yang saya belajar. Karena daun itu terlalu banyak. Akhirnya cairan yang berada dari pohon ke carang diambil habis oleh daun-daun itu. Akhirnya tidak ada vitamin cukup, tidak ada gizi yang penuh untuk bisa menghasilkan akan buah-buah daripada pohon anggur itu. Sehingga kadang-kadang Tuhan memotong, Tuhan membersihkan, Tuhan memotong daun-daun yang tidak perlu di hidup kita, yang bikin kita kelihatan megah, kelihatan pintar, kelihatan hebat, kelihatan arogan dan sombong. Dipotong-potong habis supaya engkau tidak bisa bangga, tidak bisa sombong, tidak bisa arogan, saya hebat. Ada orang Kristen bangga karena uangnya banyak. Ada orang Kristen bangga karena usahanya besar. Ada orang Kristen bangga karena titelnya tinggi. Ada orang Kristen menjadi sombong karena dia mempunyai pengalaman lebih dari orang lain. Dan ini kalau terlalu banyak dan disandarkan dan engkau memegahkan itu, maka engkau tidak akan berbuah. Jangan heran dan jangan rasa sakit kalau Tuhan menggunting daun-daun kita, merobohkan kesombongan kita. Setelah semua diberhentikan,
Semua yang sombong sudah diselesaikan. Baru kita menjadi orang Kristen yang lembut, yang rendah hati, yang berbuah banyak untuk memuliakan Tuhan. Ini ada perumpamaan ketiga. Bangunan ada fondasi. Lalu gembala dan domba. Dan ketiga adalah sarang dan pohon. Keempat, kepala dan tubuh. Artinya apa? Jikalau kepala tidak memberi perintah, tubuh tidak bisa bergerak. Tangan ini angkat, tangan ini ke belakang. Kenapa? Karena ada yang memerintah. Otak tidak perintah jantung keluar dari dada, karena jantung mempunyai daging yang tidak bisa bergerak, hanya bisa berdetuk. Tapi kita mempunyai tangan yang bisa bergerak kanan kiri atas bawah. Ini bisa mengikuti kemauan kita. Heran loh. Tapi kita tidak bisa bilang, ayo jantung loncat ke kanan kiri belakang. Tidak bisa. Karena Tuhan bikin dua macam daging. Semacam yang bisa gerak, semacam tidak bisa gerak. Sehingga jantung terus berada di tempatnya. Tidak boleh rubah. Kalau dia keluar dari tempat itu bahaya. Paru-paru tidak bisa berubah. Engkau tidak bisa perintah paru-paru, ayo goyang-goyang. Tidak bisa. Ginjal, jantung, pankreas, paru-paru, urat-urat, semua itu harus jaga tempatnya, tidak boleh gerak. Tapi tangan, kaki, kepala, leher bisa bergerak menurut kemauanmu. Itu yang atur Tuhan, bukan dokter. Yang membuat bisa, tidak bisa gerak, ciptaan rencana Tuhan, bukan ahli anatomi atau kedokteran daripada dunia. Ini semua keajaiban yang kita terima. Jari bisa bergerak karena mau kerja. Tangan bisa bergerak karena mau kerja. Dan dia perlu angkat air dari sini ke sana. Dia perlu tabur piano dengan tekanan yang kuat. Dia perlu mengasuh supaya ada kekuatan lagi. Semua ini dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara, pimpinan itu dari mana? Dari kepala. Kepala memberikan komen, sekarang jalan, engkau berdiri, engkau melaju ke depan. Sekarang angkat tangan, karena engkau sekarang mau pegang pen, mau kerja. Nah, urat-urat itu mengikuti perintah itu untuk menguasai seluruh gerak-gerik dari badan kita. Yesus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Ini hubungan ketiga. Dan saudara-saudara, fondasi, domba dan gembala, lalu pohon dan sarang, dan kepala dan tubuh. Hubungan kelima antara Kristus sama kita itu adalah suami dan istri. Gereja adalah mempelai perempuannya Kristus. Kristus adalah mempelai laki suaminya gereja. Dan di dalam hubungan ini yang ditekankan adalah cinta kasih yang misterius dan yang kekal. Tuhan mencintai gerejanya, menyerahkan diri untuk menebus umatnya, menjadi mempelai perempuan yang akan bersatu dengan Kristus pada waktu kita menuju ke arah kekekalan. Itu sebab pada waktu Yesus datang kembali, ada perjamuan yang disebut the feast of the Lamb of God, yaitu perjamuan daripada anak domba Allah. Semua diajak, semua diundang. Itu mereka yang sudah menerima keselamatan, menerima pengampunan, menerima hidup baru yang dikerjakan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan, akhirnya dibagikan kepada kita new life in Christ. Kita mempunyai hidup yang baru dari Kristus. Kita waktu itu akan diajak, silakan masuk ke dalam pesta besar, yaitu pesta daripada anak domba Allah yang akan bersatu dengan gerejanya. Sesuai itu diundang masuk ke surga untuk selama-lamanya. Ini indah sekali, bukan? 5 hubungan. Sekali lagi, fondasi sama bangunan. Kedua, gembala sama domba. Ketiga, pohon sama carang. Keempat,
kepala sama tubuh. Kelima, suami sama istri. Ini keindahan yang disebut persatuan atau gabungan dengan Kristus. Di dalam seluruh dunia, gereja yang paling mementingkan gabungan dengan Kristus itulah gereja Ortodoks yang ada di Greka, yang ada di Rusia, ada di Eropa Timur, dan ada di Syria. Greek Orthodox, Eastern Orthodox, Russian Orthodox, Syrian Orthodox. Di sini union with Christ, bergabung dengan Kristus. 4 sifat. Pertama, misterius. Kedua, adalah organik. Ketiga, adalah kekal. Dan keempat, adalah spiritual. The spiritual union, organic union, eternal union. Dan ini adalah sesuatu organik yang misterius, sangat misteri. Kita sebenarnya berdoa sama Tuhan, kita merenungkan cinta kasih-Nya, kita menikmati persekutuan dan peristirahatan di dalam Kristus. Kita meditasi, kita cinta kepada Kristus. Ini semua menjadikan pelaksanaan union with Christ becomes a reality, becomes a possibility. Satu keharusan, satu kemungkinan, dan sesuatu keindahan di dalam bersatu dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, maka Yesus berkata, akulah pohon, engkaulah carang. Tapi selain kalimat itu dia harus berkata, engkaulah pohon yang harus menghasilkan buah yang baik. Pada waktu Yesus berkata, akulah terang dunia, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Dia juga berkata di Matius 5 ayat ke-14, kamulah terang dunia. Kristus menjadi terang utama dari surga ke dunia. Lalu dia membagikan terang kepada kita, supaya kita semua menjadi wakil Kristus di dunia. Kita menjadi terang yang mewakili Kristus, menyinari dunia yang gelap, membawa orang di tengah-tengah kegelapan kembali kepada terang dan menerima Kristus melalui kita. Tuhan adalah pohon, Tuhan memberikan benih yang sama kepada kita. Akhirnya benih itu bertumbuh menjadi pohon di dalam diri kita. Yesus pohon, mau carang berbuah. Dan kita dijadikan pohon, memberi benih yang sama, kita juga harus berbuah. Dan sehingga dari mana tahu engkau orang Kristus sejati? Bagaimana tahu engkau memiliki iman yang sesungguhnya? Dari buah yang kau hasilkan. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita kalau makan buah-buahan yang manis luar biasa, misalnya jeruk atau mangga. Mangga yang tidak baik dimakan tidak enak sekali, dimakan masam sekali. Demikian juga jeruk yang kecut sekali bikin engkau tidak enak. Lalu engkau satu hari makan jeruk yang manisnya luar biasa. Bukan gula, gula manisnya tidak ada arti apa-apa. Manisnya jeruk, ada kecutnya, ada wanginya. Waduh, engkau senang sekali. Lalu engkau bilang, bolehkah saya bawa pulang biji ini? Tuan rumah mengatakan, ada apa lu? Sudah makan jeruk yang sudah biji buat apa? Saya rumah itu punya tanah yang besar, saya mau tanam. Karena jerukmu manis, saya ingin memperolehnya. Dijawab, kalau tanahmu tidak baik juga tidak bisa. Tapi saya akan coba. Mungkin tanah saya gemuk, subur juga. Loh, engkau bawa benih, biji yang kecil itu. Akhirnya engkau tanam. Siapa tahu akhirnya menjadi pohon jeruk yang subur, yang besar sekali. Saya pernah makan mangga yang manis sekali. Akhirnya saya tanam di belakang rumah saya. Saya tidak tahu rumah saya tanahnya bagaimana. Setelah saya tanam, saya lupa.
2 tahun, 3 tahun, keluar satu pohon kecil, tapi tidak ada apa-apa. Saya tunggu lagi. Sekarang sudah 30 tahun. Pohon itu sudah besar, mangganya manis sekali. Kalau ada waktu saya undang engkau makan mangga rumah saya. Tapi pohon itu sangat besarnya sampai pohon itu menyeberang ke rumah sebelah. Dan kalau pohonnya sudah berbuah, sering jatuh ke atapnya orang lain. Tapi itu juga anggota gereja kita. Jadi saya bilang kadang-kadang kalau banyak jatuh situ, bagi kembali kepada saya ya. Saudara-saudara, enak luar biasa. Jadi setiap tahun 1 bulan saya boleh tidak usah beli mangga. Saya bisa makan mangga yang enak. Karena apa? Jenihnya bagus, maka buahnya manis. Ikut saya, 1, 2, 3. Jenihnya semua 1, 2, 3. Buahnya manis. Saya tanya, Yesus Kristus kasih kita jenih yang bagus tidak? Jawab. Yesus kasih kita benih yang bagus tidak? Lalu kita berbuah kecut dan beres kan? Kalau kita mempunyai Tuhan yang begitu mulia, begitu indah, begitu subur, begitu makmur, begitu limpah, begitu indah dan begitu manis. Kenapa buah kita kecut? Yang dah beres kita. Karena kita tidak taat dan tidak sering berada di dalam pohon Kristus. Jangan meninggalkan saya. Barang siapa meninggalkan aku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini jawaban dari Yesus Kristus. Barang siapa yang sering berada di dalam diriku, aku akan memotong daunnya. Aku akan membersihkan. Aku akan menggunting carang ini supaya berbuah banyak. Jadi kalau ada carang yang tidak berbuah, dia akan dipotong, dibuang dari saya, dan dimasukkan dalam api untuk dibakar. Maka orang Kristen ingat, kalau kita sudah terima itu bahan yang baik, pokok yang manis, benih yang subur, mari kita menjadi pertumbuhan yang menghasilkan buah yang subur, buah yang baik, dan buah yang manis juga. Karena Yesus berkata, buah yang baik tidak mungkin diambil daripada pohon yang jelek. Pohon yang jelek tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Dari buah engkau tahu pohonnya. Lalu saya mau tanya, apa itu buah orang Kristen? Satu kali saya berkhotbah di Semarang. Judul khotbah itu 30 tahun yang lalu. Ada 7 macam buah orang Kristen. Waktu saya khotbah, buah keadilan, buah kasih, buah Injil, buah Roh Kudus, buah daripada pekerjaan. Saya mempaparkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari buah pertobatan pertama sampai buah Roh Kudus terakhir. Lalu di tengah-tengah pendengar saya ada seorang pimpinan agama. Orang itu waktu itu kira-kira umur 55. Waktu itu saya umur 32. Lalu dia dengar khotbah, dia kaget. Dia datang cari saya. Pak Stephen Tong, saya heran. Engkau khotbahnya begitu limpah. Engkau mengatakan ada 7 macam buah. Saya tidak pernah ngerti. Selama saya belajar belasan tahun, saya cuma tahu buah itu cuma satu, yaitu kelakuan setiap orang. Itu buahmu. Tapi hari ini saya dengar khotbah engkau di dalam KKR di Semarang. Saya kaget. Di kekristenan itu ada 7 macam buah. Saya baru tahu berapa kaya, berapa limpahnya kitab suci. Maka saya mau menjadi orang Kristen. Ini pemimpinan agama lain. Dengar khotbah yang benar, khotbah yang baik, akhirnya dia mau berubah. Waktu dia mulai belajar kitab suci, ada buah kebenaran, the fruit of righteousness, the fruit of peace, the fruit of your repentance, the fruit of the Holy Spirit, the fruit of your work. Semua ini bikin dia tergugah dan dia akhirnya atas kemauan sendiri meninggalkan agama yang lama
menjadi orang Kristen, bertobat. Dan akhirnya berapa tahun kemudian dia dipilih menjadi majelis. Karena dia orang yang sungguh-sungguh ketat, sungguh-sungguh taat, dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ini yang saya alami. Saudara-saudara, saya mau tanya, bagaimana buahmu? Adakah engkau bertobat? Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, nyatakan buah pertobatanmu, membuktikan hati pertobatanmu itu sejati. Engkau mempunyai hati mental yang mau bertobat, jiwa kesejatian itu menghasilkan buah pertobatan yang sejati. Mungkinkah seorang yang sudah diselamatkan masih suka berzina, masih suka mencuri, masih suka menipu? Tidak. Kalau hatinya sungguh-sungguh mau bertobat, kelakuannya pasti meninggalkan perzinahan, meninggalkan penipuan, meninggalkan dosa-dosa yang pernah dibuat. Itu buah pertobatan. Saudara-saudara, akhirnya sampai sudah 6 macam ada. Macam terakhir, buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus adalah kasih, adalah sukacita, adalah perdamaian, sampai akhirnya self-control, menjadi manusia yang beres. Hal-hal yang 9 dicantum di dalam buku Galatia pasal ke-5. Tidak ada larangan di dalam hukum apapun di seluruh dunia. Seluruh dunia ada hampir 200 negara. Tidak ada negara tidak ada hukum. Dan tidak ada satu macam hukum negara melarang cinta kasih, melarang sukacita, melarang perdamaian, melarang panjang sabar, melarang hidup yang suci. Semua buah Roh Kudus tak mungkin dilawan oleh hukum di dalam dunia. Dan buah itu membuktikan engkau ada hidup yang diberi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memperandakan kita. Roh Kudus memberikan hidup baru kepada kita. Roh Kudus memberikan napas di dalam kerohanian kita, sehingga kita melalui Roh Kudus kita bergabung dengan Tuhan, dan kita mendapat gizi, getah getih daripada hidup Roh Kudus untuk menjadi sesuatu vitamin untuk menghasilkan buah. Buah kita ada buah Roh Kudus. Karena Roh Kudus sumber hidup, dan buah itu ada hasil hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah saudara menghasilkan buah yang baik untuk membuktikan saudara adalah pohon yang baik? Ataukah saudara menghasilkan buah yang buruk, membuktikan engkau hidupnya masih buruk? Kalau hidup tamak, suka berjudi. Kalau hidup suci, hidup yang tidak tamak, suka memberi. Kalau hidup yang suci, suka hidup di dalam peraturan yang benar. Hidup yang tidak suci, suka pergi melacur. Buah itu menjadi saksi, menjadi bukti dari hidup itu apa. Saudara-saudara, inilah kata Yesus Kristus. Itu sebab kalau buah yang tidak baik membuktikan pohonnya tidak baik. Kalau buahnya itu manis, membuktikan pohonnya itu baik adanya. Lalu Yesus setelah mengkhotbahkan akan ayat-ayat ini, dia berkata, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mereka tidak ada hidup, mereka akan menjadi orang yang membuktikan di hidupnya palsu, pertobatannya tidak sungguh-sungguh, dan belum pernah diperandakan Roh Kudus, dan mereka hidup berdosa akan dibuang ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesadaran kepada kita. Hari ini kita mendengar khotbah yang begitu penting. Mari kita belajar dan bererat di dalam Tuhan sambil mendapatkan kuasa Roh Kudus untuk mendorong dan menghasilkan buah yang baik di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta tua-tua Wiyogo naik ke atas, pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala,
Kita menyanyi salimnya sekali. Salimnya, salimnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita masuk ke dalam doa dipimpin oleh Tua-tua Wiyogo. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk bisa tumbuh menjadi buah yang berguna, buah yang berkenan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kerana Tuhan sendiri akan terus memimpin dan menyertai hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.